Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahu a'lam. Hadirin kiram, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Darul Surabaya, ustaz-ustazah yang hormati serta santriwan dan santriwati semuanya yang saya banggakan apa yang menjadi niatnya. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih tanpa satu halangan apapun. Biqauli alhamdulillah, walaupun banyak yang salah, tapi tetap alhamdulillah bisa sholat tarawih sampai selesai. Salawat wa salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka biasakan lisan kita untuk selalu menjawabnya. Karena keterangannya sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang, yaitu orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad tapi dia tidak mau menjawab. Itu adalah orang yang paling pelit. Ada suatu kisah di kitab, kalau tidak minahusanya di Usmuriyah itu ada seorang laki-laki yang tidak pernah beribadah, mungkin kurang ibadahnya. Akan tetapi suatu ketika atau suatu hari laki-laki itu meninggal dunia. Ketika laki-laki itu meninggal dunia, Rasulullah datang. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah laki-laki ini pernah datang ke majelis ilmu? Dijawab, tidak pernah. Alhamdulillah kita semua insyaallah di sini hadir dalam majelis ilmu. Jadi laki-laki yang meninggal ini dia tidak pernah datang ke majelis ilmu atau ke majelisnya Rasulullah, tidak pernah datang. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah laki-laki ini pernah makan bersama orang alim? Dijawab para sahabat, tidak pernah. Santri kita pernah makan sama orang alim, sama ustaznya, dapat kiriman dimakan sendiri. Ya. Besok kalau dapat kiriman, datang ke rumah Ustaz, saya pengen makan bersama orang ini supaya saya bisa masuk. Siap? Jadi dia tidak pernah datang ke majelis ilmu, tidak pernah makan bersama orang alim, tidak pernah. Lalu ada sahabat yang berkata, tapi ya Rasulullah, dia pernah menjawab salam, menjawab sholawat atasmu. Jadi ketika suatu ketika mungkin dia tidak sengaja lewat sebuah masjid,
Ada yang berkata shollu ala Nabi Muhammad, dia menjawab Allahumma sholli. Pernah menjawab nama Nabi kita Muhammad SAW sekali, ya. Lalu Rasulullah berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, makanya ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, maka biasakan lisan kita langsung menjawab. Siapa tahu itu adalah sababiah kita bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu mudah bagi yang tahu jalan. Baru jam 9. Mungkin sedikit saya baru saya sampaikan, sesuai dengan apa yang saya baca tadi di awal. Saya ambil intinya yaitu wabil walidaini ihsan. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan dan orang tua yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Di situ di kata-katanya yaitu yang perlu digarisbawahi adalah wala taqulahuma uffin. Tidak boleh berkata atau mengeluh kepada orang tua. Nah, tolong belikan gula, nanti dulu, masih main HP, Bu masih ngantuk, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, membantu apa yang menjadi kesibukan orang tua, dan yang terpenting sami'na wa ata'na kepada orang tua kita. Kuncinya itu. Kalau kita, karena semua orang yang hidup di dunia ini pasti endingnya atau akhirnya itu ingin masuk ke dalam surga. Maka kunci surga itu. Kenapa saya bilang itu? Karena dulu ketika saya masih di pondok, guru saya berpesan ketika sudah surga kamu tinggal birrul walidain. Surganya santri tinggal itu satu, birrul walidain. Ibadah sudah, ya, berbuat baik sudah, maka tinggal nanti ketika pulang ke rumah masing-masing birrul walidain. Yang laki-laki, ya, berbuat baik sami'na wa ata'na kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, lebih-lebih kepada ibunya, karena surga laki-laki tidak akan pernah berubah, yaitu berada di telapak kaki ibu. Jadi santri jangan sampai walat atau jangan sampai tidak punya adab kepada orang tuanya. Untuk perempuan juga seperti itu. Surganya lebih mudah perempuan. Karena Nabi berkata dalam hadisnya, di mana ada seorang perempuan melakukan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga dirinya dan taat pada suami, maka dia pasti dakhalal jannah. Sholat 5 waktu sudah dikerjakan, puasa bulan Ramadan sudah dikerjakan, menjaga diri sudah dikerjakan, walaupun masih sering TP-TP. Sama, yang laki-laki yang suka TP, yang perempuan suka TP. Maka tinggal nanti taat kepada suami. Untuk saat ini taatlah kepada orang tua atau guru-guru kalian. Ya, intinya untuk pesan saya itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, sami'na wa ata'na dengan orang tua. Jangan pernah membantah apa yang diperintahkan orang tuanya. Nah, lanjut di Darussalam. Siap? Nah, Bu, saya kemarin sudah tes di Manice, kok disuruh lanjut di Darussalam. Tidak apa-apa, saya lebih ikhlas kamu masuk ke Darus. Maka lanjutlah di Darus, karena menginginkan kehendak diri kita sendiri. Semoga kelas 3 semuanya lanjut di Darussalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.